اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah Aid rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan ini, kita masih diberikan panjang umur. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kesadaran iman untuk mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada hari ini melahirkan kita seperti bayi dalam keadaan suci, kembali kepada fitrah, kembali kepada asal kejadian kita yang bertauhid, beriman kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini orang-orang yang beriman di satu sisi mengalami kesedihan karena Ramadan penuh dengan kemuliaan itu telah berlalu. Betapa indah selama Ramadan kita melaksanakan puasa, salat berjemaah, membaca Al-Quran, memelihara lisan kita dari pertengkaran, dari perkataan-perkataan buruk. Begitu indah terasa selama Ramadan. Demikianlah fitrah manusia. Allah ciptakan ruhani kita itu memang bersifat hanif, cenderung kepada kebaikan. Namun ketika Ramadan berlalu, maka muncul rasa khawatir, apakah kita masih bisa bertemu pada Ramadan yang akan datang? Apakah ini justru Ramadan terakhir bagi kita? Perhatikanlah orang-orang di sekitar kita. Dulu, tahun lalu mereka masih bersama kita, tapi pada hari ini di antara mereka telah berpulang ke rahmat Allah sehingga tidak bisa menikmati Ramadan tahun ini. Lain lagi dengan kekhawatiran kita, apakah Ramadan ini telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mendapatkan ampunan Allah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yughfara lah." Alangkah celaka dan terpuruknya orang-orang yang mendapati Ramadan, begitu Ramadan berlalu justru dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kembali pada Ramadan yang akan datang, agar kami tetap istiqamah menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun di sisi lain kita juga berbahagia. Setiap lebaran tiba kita akan berkumpul dengan sanak saudara. Orang-orang yang jauh dari perantauan berupaya untuk pulang kampung, mudik untuk bertemu dengan sanak keluarga. Karena salah satu kenikmatan dalam hidup dunia ini adalah tatkala kita berkumpul dengan sanak saudara.
Meskipun ada sebagian yang tak bisa pulang kampung dengan berbagai macam alasan. Apakah karena himpitan ekonomi, apakah karena sakit dan halangan-halangan yang lainnya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di perantauan sana tetap dalam kasih sayang Allah, tetap dalam rahmat Allah, tetap dalam sehat walafiat dan diberikan rezeki yang lapang. Yang pasti kita berbahagia dengan keluarga berkumpul di dunia ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita tetap berkumpul bahagia hingga surga? Atau justru kita hanya bahagia di dunia, tapi di akhirat nanti kita justru berserak-serak, berpisah masuk dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu patut kita renungkan, sesungguhnya Ramadan itu menjadi bulan pendidikan, mendidik kita sebagai hamba Allah agar menjadi bertakwa, kemudian supaya kita menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang bertakwa, tidak saja berkumpul di dunia bahagia, tapi kita menginginkan kita bahagia hingga surga. Jannatu adnin yadkhulunha man salah min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Pasti nanti di surga adnin kita akan berkumpul di surga itu bersama ayah, ibu, kakek, nenek moyang kita, bersama suami istri pasangan kita, anak-anak cucu keturunan kita. Syaratnya adalah kita menjadi orang-orang yang soleh. Maka sesungguhnya Ramadan yang lalu merupakan anugerah Allah untuk kita agar mampu menjadi manusia bertakwa, manusia yang soleh, menjadi keluarga yang bahagia. Coba perhatikan betapa banyaknya ibadah-ibadah yang membimbing kita agar menjadi orang bertakwa. Paling tidak ada 5 hal, ada 5 bentuk ibadah khas selama Ramadan yang seharusnya tetap kita tindak lanjuti pasca Ramadan, supaya kita tetap menjadi orang bertakwa dan keluarga yang bahagia hingga surga itu. Yang pertama adalah Ramadan mewajibkan kita untuk berpuasa. Hakikat puasa adalah menahan diri. Kita menahan agar tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa paling tidak dari 2 rongga. Ada rongga mulut berupa makan dan minum, atau rongga kemaluan berupa hubungan suami istri di siang Ramadan. Saudaraku yang muliakan Allah, suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nar, apakah penyebab yang paling banyak manusia masuk ke neraka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ajwafani, ada 2 rongga. Apa itu? Al-famu wal farju, yaitu rongga mulut dan rongga kemaluan. Maka inilah 2 rongga yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Maka Ramadan kemarin mendidik kita, membimbing kita untuk mampu mengendalikan mulut kita dan kemaluan kita. Jangankan yang haram, yang halal saja kita mampu kendalikan. Maka sesudah Ramadan, mari kita juga berjuang untuk menjaga mulut kita, untuk tidak memakan makanan yang haram. Sebenarnya dimuliakan Allah, hidup kita di dunia ini butuh makanan, makanan yang bergizi agar fisik kita sehat. Tetapi ruhani kita juga perlu makanan. Makanan itu termasuk makanan yang halal. Orang-orang yang memakan makanan yang haram, sesungguhnya dia sedang meracuni ruhaninya. Bisa saja fisiknya sehat, tetapi ketika makanan itu diperoleh dari cara yang haram, maka sesungguhnya akan meracuni ruhaninya. Akibatnya, dampaknya, dia malas beribadah, sulit untuk khusyuk, sulit mendapatkan hidayah, menolak dakwah, tertutup dari kebaikan-kebaikan. Apalagi anak-anak kita. Kalau kita cinta pada anak-anak kita, jangan pernah memberikan makanan yang haram, karena itu merusak rohani mereka. Sebuah kisah pada abad ke-11, seorang pemuda yang bernama Abu Muhammad Al-Juwaini memiliki seorang anak ketika dia menikah. Anak itu diberi nama Abdul Malik. Ketika anak itu masih bayi dan menyusui, Al-Juwaini berpesan kepada istrinya, jangan kau susukan anak kita ini kepada orang yang tak dikenal ketaatannya pada Allah. Maka suatu ketika istrinya sakit sehingga tidak bisa menyusukan anaknya. Lalu bayinya itu pun menangis meronta-ronta. Di saat itu ada perempuan asing yang lagi menyusui. Melihat anak itu menangis lalu bertanya, kenapa anakmu menangis? Aku tak bisa menyusukannya, dia kehausan. Maka mari kususukan. Maka ibu asing itu menyusukan. Maka Al-Juwaini kembali dari tempat kerjanya pulang ke rumah, melihat anaknya disusukan oleh perempuan asing. Merah padamlah wajahnya.
Dia khawatir jangan-jangan perempuan ini tak baik, perempuan ini memakan makanan yang haram, kemudian membentuk air susunya diminum oleh anaknya, maka anaknya akan berperilaku buruk. Maka si ibu itu pun pergi, takut melihat wajah Al-Juwaini yang merah padam itu. Maka Al-Juwaini mengambil bayinya, kemudian menonggengkannya kepala ke bawah, mengkorek dari mulutnya supaya memuntahkan air susu yang dia minum itu. Tatkala lalu berkata, lebih baik anakku mati sekarang ketimbang kelak dia dewasa menjadi orang yang ingkar kepada Allah karena tidak jelas mengkonsumsi makanan, minuman, air susu dari seorang ibu. Apakah ibu itu taat kepada Allah atau tidak? Begitu Al-Juwaini memelihara anaknya agar tidak memakan makanan yang haram. Apa yang terjadi? Singkat kata, anak itu tidak mati. Dia hidup, dia tumbuh berkembang menjadi seorang alim dan ulama besar. Dia dikenal dengan nama Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Dia adalah guru besar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Dia adalah guru dari Imam Al-Ghazali. Ketika dia mengajari murid-muridnya, suatu ketika dia marah-marah, tak mampu mengendalikan marahnya, lalu berkata kepada murid-muridnya, mungkin ketidakmampuanku mengendalikan marahku akibat sisa-sisa air susu yang tak sempat kumuntahkan secara total ketika ayahku mengorek mulutku. Maka dia ceritakan kisah kecilnya itu. Begitu pengakuan ulama besar Abdul Malik Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ternyata akibat minuman air susu yang katakanlah subhat, tidak sampai kepada yang haram, hanya meragukan saja, tetapi mempengaruhi perilakunya, ketidakmampuannya mengendalikan amarahnya. Bagaimana kalau anak-anak kita beri makan makanan yang haram, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari hasil menipu orang lain? Luar biasa. Maka dampaknya akan sangat luar biasa. Sulit mereka akan tunduk dan dididik menjadi hamba Allah yang saleh. Maka pastikan selama Ramadan kita sudah dilatih untuk mengendalikan makanan yang halal saja bisa kita tahan. Maka sesudah Ramadan mari kita berjuang berjihad untuk menolak apapun bentuk makanan yang haram itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga rongga kemaluan. Hindari zina, hindari LGBT. Betapa banyak anak-anak kita hari ini dihadapkan kepada gangguan dan godaan itu melalui lingkungan pergaulan bebas, melalui HP, informasi-informasi yang tak bisa dibendung. Jaga anak-anak gadis kita, jaga anak-anak muda kita, jangan sampai mereka berbuat zina, karena itu akan merusak keturunan mereka. Begitu juga orang-orang yang sudah berkeluarga, jangan melakukan perselingkuhan, jangan dekati perzinahan, karena kalau itu terjadi maka terjadilah perceraian. Sumatera Barat termasuk angka yang tinggi perceraiannya. Paling tidak ada 3 hal yang menyebabkan perceraian itu. Yang pertama persoalan ekonomi, yang kedua ketidakmampuan untuk memahami hak dan kewajiban suami istri, dan ketiga juga karena perselingkuhan. Kalau sudah terjadi perceraian, yang korban siapa? Anak-anak yang tak berdosa itu. Perhatikanlah di sekolah-sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang nakal adalah yang berasal dari keluarga yang broken home, keluarga yang tak harmonis. Maka penyebab ketidakharmonisan itu adalah ketidakmampuan mengendalikan syahwat kemaluan. Lagi-lagi puasa hadir selama ini untuk mendidik kita agar menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga pasca Ramadan kita jaga harus istiqamah menindaklanjuti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Ramadan juga mendidik kita untuk mendirikan salat. Setiap malam kita melaksanakan salat tarawih, dan itu ibadah amaliyah khas selama Ramadan. Setiap malam, padahal itu hukumnya sunnah, bukan fardu. Maka sesudah Ramadan, yang sunat saja sudah bisa kita lakukan berjamaah, maka yang fardu pun harus kita lakukan berjamaah. Salat subuh, salat isya terutama, yang paling berat kata Nabi bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu manfaat daripada 2 salat ini, fa'atauhuma walau habwan, mereka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Maka sesudah Ramadan, mari kita berjuang
kita buktikan bahwa kita adalah orang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah aqamas shalah. Mereka mendirikan salat, tidak sekedar mengerjakan, tetapi mendirikan, menyempurnakan syarat dan rukunnya. Hadirkan kalbu takut kepada Allah, dan setelah salat kita tegakkan nilai-nilai salat itu. Ketika kita mulai salat dengan takbir, maka hilangkan rasa sombong dalam diri kita. Ketika dalam salat kita bermohon ihdinas siratal mustaqim, maka berjuanglah menjadi hamba Allah yang benar. Ketika dalam salat itu diakhiri dengan assalamualaikum, maka jangan pernah melakukan kejahatan dan mengganggu orang lain, tapi tebarlah keselamatan. Tidak itu saja, Rasulullah SAW diperintah Allah khusus dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkan didik keluargamu untuk salat, bersabarlah engkau mendidiknya. Setelah ayat ini turun, dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan Rasulullah Muhammad SAW setiap subuh tak pernah absen membangunkan putrinya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib menantunya untuk mendirikan salat subuh. Tidak mungkin rasanya Fatimah tidak salat subuh, tak mungkin rasanya Ali bin Abi Thalib tidak bangun pagi, tidak bangun subuh. Tapi begitulah tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua mendidik anak tidak sampai mereka menikah, itu kewajiban memberi nafkah. Tapi untuk mendidik sampai mati, kita tetap harus berkewajiban mendidik mereka untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah lengah, jangan pernah lelah untuk mendidik anak-anak kita mendirikan salat. Bukankah Rasulullah juga mengatakan, ketika 7 tahun anakmu suruhlah salat. Kalau sudah 10 tahun, sudah 3 tahun kita didik, tak mau juga salat, maka fadribuhu 'alaiha, maka pukullah mereka. Tentu memukul dalam keadaan mendidik agar mereka benar-benar mendirikan salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Ramadan yang lalu kita senantiasa mendidik anak-anak kita dan kita juga untuk tilawatul Quran. Kita tadarusan, kita mengkhatamkan Al-Quran, karena memang Ramadan adalah syahrul Quran. Maka sesudah Ramadan kita juga harus berjuang untuk kembali banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lalu mempedomani Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak orang-orang yang mengeluh tentang anak-anak yang nakal, tentang keluarga yang tak harmonis. Sebenarnya obatnya adalah Al-Quran. Bukankah Al-Quran berfungsi sebagai sifa'un lima fis sudur? Dia sebagai obat dalam dada, mengobati kalbu. Orang-orang yang tak bisa diatur, yang tidak tunduk kepada Allah, anak-anak yang nakal, suami istri yang tak setia, sesungguhnya itu berawal dari kalbunya yang sakit, dan penyakit mereka itu bisa diobati sesungguhnya dengan Al-Quran. Rasulullah SAW telah membuktikan. Rasulullah diutus kepada masyarakat yang jahiliyah, mereka tidak beriman kepada Allah, perilaku mereka biadab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah mengutus Rasul di antara kamu agar mengubah masyarakat yang dulu sangat nyata kesesatannya. Dan cara Rasulullah untuk mengubah mereka adalah dengan membacakan Al-Quran, dengan tazkiyah, menyucikan jiwa mereka dari kemusyrikan, menyucikan kalbu mereka dari penyakit-penyakit hati. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka Al-Quran dan sunnah. Maka berubahlah masyarakat jahiliyah itu menjadi masyarakat yang berperadaban. Maka kalau kita ingin keluarga kita, kampung masyarakat kita mendapat berkah, mari kita hidupkan Al-Quran di kampung ini. Kita didik anak-anak kita baca Al-Quran, kita didik anak-anak kita untuk menghafal, ikut tahfiz Al-Quran. Dan kita juga sebagai orang tua, jangan pernah hari-hari kita kosong dari membaca Al-Quran. Kita ikuti ta'lim, majelis ta'lim untuk mendalami Al-Quran itu sendiri. Dan ingatlah, dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa waman ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
bahwa siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih dari Al-Quran, siapa saja yang tidak lagi mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka kami biarkan setan untuk menyesatkannya, lalu menjadikan setan itu menjadi temannya sampai, dalam tafsir disebutkan, sampai ke neraka nanti setan itu akan menjadi qarin, menjadi teman pendamping dia. Maka orang-orang yang jauh dari Al-Quran, maka bawaannya ya seperti setan, suka marah, tak terkendali, tak mau beribadah, sulit diberikan dakwah, sulit diberikan nasihat, karena mereka jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, nawwiru buyutakum bis-salah wa qiraatil Quran. Sinari rumah-rumahmu dengan salat sunat dan bacaan Al-Quran. Rumah yang mewah tetapi Al-Quran tak pernah dibacakan, maka rumah itu seperti kuburan, tidak ada rahmat di dalamnya. Rumah-rumah yang sederhana seperti gubuk reot, tetapi di sana dibacakan Al-Quran, bagi penduduk langit rumah itu bercahaya, penuh dengan keberkahan, diturunkan rahmat di dalamnya. Maka sekali lagi, mari kita tetap pasca Ramadan tetap berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, selama Ramadan yang lalu kita berupaya untuk mencapai Lailatul Qadar, satu malam yang sangat mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalaulah ku tahu malam ini Lailatul Qadar, apa yang ku minta?" Maka Nabi mengatakan, "Bacalah, wahai Allah yang Maha Pemaaf, Engkaulah yang suka memberi maaf, maka maafkanlah aku." Ternyata doa terbaik di malam Lailatul Qadar itu adalah minta ampun, bukan minta harta, minta jabatan, minta kesehatan, minta jodoh, bukan. Tetapi yang terbaik itu adalah meminta ampun. Maka permintaan terbaik, mohon ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya kalau sudah ampunan Allah diberikan kepada kita, maka tidak ada lagi kesulitan dalam hidup ini. Pasti kita akan mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sudah mendapatkan ampunan Allah? Tidak ada satu pun di antara kita yang sempurna di hadapan Allah. Kita pasti bernama manusia. Manusia al-insan, al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Salah dan khilaf merupakan dua sifat yang melekat pada manusia. Maka senantiasa mari kita perbanyak untuk meminta ampun kepada Allah. Bukankah ini juga menjadi ciri orang bertakwa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah meminta ampun kepada Allah, dan memohon ampun itu tidak hanya sekedar di bulan Ramadan. Sesudah Ramadan kita senantiasa beristighfar. Al-mustaghfirina bil ashar. Salah satu ciri orang bertakwa adalah banyak mereka beristighfar di waktu sahur, di sepertiga akhir malam. Ingat-ingat berapa banyak dosa kita. Ingat-ingat berapa banyak yang sudah kita langgar perintah-perintah Allah. Salat kadang kita tunda-tunda, bahkan salat kita abaikan. Bahkan banyak perintah-perintah Allah yang tidak mau tahu, kita langgar begitu saja. Maka di hari yang mulia ini kita juga harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak saja kepada manusia, kepada Allah. Kepada manusia kita juga banyak bersalah. Coba perhatikan, berapa banyak orang-orang yang kita sakiti, berapa banyak orang-orang yang kita zalimi, berapa banyak orang-orang yang tersinggung akibat perkataan kita. Indikator utama seseorang itu berbuat baik pada manusia, lihatlah bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, atau justru kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita? Saudaraku, kita tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Perjuangan ayah mencari nafkah, bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup kita sejak dalam kandungan hingga akhirnya mereka tak berdaya lagi untuk mencari nafkah. Apalagi perjuangan ibu, mereka penuh dengan perjuangan, meneteskan air mata, keringat, bahkan darah, bersabung nyawa untuk mengandung dan melahirkan kita. Maka jangan pernah kita melakukan kedurhakaan, menyakiti hati mereka. Maka mari kita berjuang untuk memberikan terbaik kalau memang orang tua kita masih hidup. Namun kadang-kadang di saat kita sudah berdaya dan bekerja,
Jasa apa yang bisa kita berikan kepada ayah dan ibu kita? Dapatkah kita hadir dan segera mengobati saat mereka sakit? Jika dulu mereka segera membersihkan saat kita mengeluarkan kotoran tanpa rasa jijik sedikit pun, lalu saat orang tua kita sudah tua renta, mereka sudah sakit-sakitan, dapatkah kita melakukan hal yang sama? Bisakah kita memberi nafkah terbaik kepada kedua orang tua kita? Atau justru kita sibuk mengurus pasangan masing-masing, sibuk mengurus anak-anak istri kita, sibuk mengurus pekerjaan kita, sampai kemudian kita lupa memberikan yang terbaik kepada mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, kata Rasulullah, akan disiksa tidak saja di akhirat, maka salah satu siksa yang akan disegerakan di dunia ini adalah uququl walidain. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia akan diazab sebelum berakhir hidupnya di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka kita yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, maka itu adalah surga kita. Jangan pernah sakiti mereka, jangan pernah kecewakan mereka, jangan pernah mereka membuat malu karena perangai kita yang buruk. Namun bagi kita yang sudah orang tua kita yang telah mendahului kita, jangan pernah kita melupakan berdoa kepada Allah agar dilapangkan kubur mereka, agar Allah tidak menyiksa mereka di kubur sana, dan kemudian kita kelak berkumpul dalam keadaan berbahagia di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, ibadah Ramadan yang khas adalah menunaikan zakat fitrah. Kata Rasulullah, zakatul fitri tuhratul lisaim minal laghwi war rafas. Zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor, yang jijik. Wa tu'matul lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Begitulah indahnya Islam. Ternyata kita tidak hanya dituntut untuk beribadah, salat, baca Al-Quran, berzikir saja, tetapi juga harus kita sempurnakan dengan berbuat baik kepada sesama. Bantu orang-orang di sekitar kita, jangan biarkan mereka kesulitan untuk makan dan minum. Bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang miskin. Mereka adalah tanggung jawab kita. Harta yang ada pada diri kita, ada hak-hak bagi mereka. Tidak sekedar harta, zakat fitrah juga mengajarkan supaya kita saling membantu, tidak boleh menyakiti hati orang. Kalaupun tak bisa kita bantu, jangan membebani hidupnya. Kalaupun tak bisa kita menolong, jangan kita curangi dia. Tak bisa kita memuji, jangan kita mencaci maki. Mari kita menyelamatkan saudara-saudara kita dari buruknya lisan dan tangan kita. Jangan menggunjing, jangan mengadu domba, jangan bersumpah palsu, jangan menyebar bohong, karena itu juga merusak amal ibadah kita selama berpuasa yang lalu dan sesudah Ramadan. Seharusnya kita berjuang agar kita mampu mengendalikan lisan dan tangan kita, sehingga saudara-saudara kita merasa sejuk tatkala bertemu dengan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika 5 ibadah itu mampu kita tindak lanjuti sesudah Ramadan, maka insya Allah barulah kita terbukti menjadi orang-orang bertakwa. Keberhasilan Ramadan tidak dilihat dari proses yang kita lalui selama Ramadan, tetapi dibuktikan setelah Ramadan ini ibadah kita bagaimana, iman kita bagaimana, akhlak kita bagaimana. Maka berjihadlah, berjuanglah 11 bulan ke depan untuk membuktikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa dan berdampak positif bagi keluarga kita dan masyarakat kita, sehingga kita menjadi hamba yang berbahagia hingga surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.